Oke guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini kita akan ngebahas soal tentang kuadrilateral, khususnya untuk persiapan kalian tes untuk di sekolah kalian ya guys ya. So as usual boleh kalian download soal ini di link di kolom deskripsi di bawah ini, dan kita akan lanjutkan untuk pembahasan soal-soalnya seperti apa. Kita akan mulai dari soal yang pertama guys. The perimeter of rectangle is 100 cm and its length is 30 cm. The width of this rectangle is, nah ini ditanya lebarnya. Nah, rumus untuk perimeter rectangle itu adalah seperti berikut ya guys ya. Nah, kalian lihat bahwa di sini kita masukkan bahwa lengthnya 30 dan nanti kalian coba hitung hasilnya adalah didapat width-nya adalah 20 cm guys. Untuk soal nomor 1 rasanya nggak terlalu kesulitan ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 2. The length and width of rectangle is in ratio. Ingat, kalau ratio kamu tambahin yang namanya X, guys. Jadi ini length sama width-nya itu 6X sama 5X seperti ini. If the perimeter of rectangle is 88 cm, then the area is, nah, kita menggunakan data yang diketahui, perimeternya kan tahu. Nah, kita tinggal masukin seperti ini. Dan kita cari dahulu nilai X-nya. Nah, karena X-nya udah dapet, bahwa berarti length-nya itu kan 6X. Tinggal 6 kali 24, yaitu 24 cm. Sedangkan width atau lebarnya adalah 5X. Ya, jadi lebarnya 5 kali 4, 20 cm. Berarti areanya tinggal kamu kali, 24 kali 20. Resultnya adalah 480 cm square. Untuk nomor 2, rasanya juga belum terlalu sulit ya. Karena untuk soal seperti ini tipenya sudah saya sering bahas, guys ya. Nah, nomor tiga juga rasanya nggak terlalu susah, kamu tinggal kaliin aja. Ya, kita bagi dua, yang atas yang kecil dan yang gede yang di bawah. Nah, untuk area yang satu itu 2 kali 2, area 2 itu 6 kali 7. 6 kenapa? Karena di sini itu 6 guys ya. 2 kali 4 ini 6. Nah, jadi ini jawaban untuk yang nomor 3. Itu nanti kamu totalin, hasilnya adalah 46 guys ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Soal nomor 4 ini kan trapesium, ditanya areanya, cuma kesulitan buat nyari tingginya. Height-nya itu belum dapet. Nah, gimana cara dapetinnya? Di sini cara dapetinnya, ya ini kan 20, di sini berarti 20 ya. Nah, berarti sisanya kan 5. Nah, kita cari tingginya dulu. Tingginya itu berapa guys? Nah, di sini tingginya itu 12 dengan menggunakan Pythagoras guys ya. Saya dapetin nilai height of the trapezium is 12 cm. Nah, berarti kita udah bisa nih mencari nilai areanya. Berarti menggunakan formula dari trapesium, areanya adalah sebagai berikut. Didapat nilainya adalah 270 cm square. Oke guys, kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang nomor 5. The diagonal of rhombus ABCD are 12 and 16 cm long. The area and perimeter of this rhombus is, nah, saya gambarin terlebih dahulu gambar rhombusnya. Karena diagonalnya itu 12 sama 16, berarti kurang lebih seperti ini ya. Kita bagi dua dari diagonalnya. Jadi 12 bagi 2, 6. Itu 16 bagi 2, 8 ya guys ya, ini ya. Nah, tujuannya apa? Karena kita mau mencari, yang pertama area. Kalau area gampang. Area itu tinggal setengah kali diagonal kali diagonal. Very easy, simple. Nah, tujuan saya itu tadi gambar ini, kita mau cari nilai side-nya. Side-nya itu 10 ya di sini, part C-nya ini nih. Karena dia adalah hipotenusnya. Jadi untuk keliling atau perimeter itu tinggal kali 4 dari side, yang 4 kali 10. Jadi jawabannya 40 cm ya. That's the answer for number 5 ya. Tetap semangat karena kita masih banyak soal yang harus dibahas. Kita ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini cukup unik. Ini kayak parallelogram tapi kayak dibelah gitu. Nah, untuk mencari area shaded-nya itu sebenarnya gini. Ini kamu geser aja. Kalau digeser akan ketemu bentuk yang seperti ini kan? Later, kayak bentuk Lego gitu. Nah, tapi udah kayak begini. Nah, tetap aja berarti kan yang ini adalah base. Nah, yang ini adalah height-nya. Berarti base-nya itu berapa guys? Nah, kalau height-nya itu jelas ini 2, yang ini juga 2. Berarti height-nya itu adalah 4. Nah, base-nya itu sebenarnya panjang dari sini ke sini kan? Yaitu 5 guys. Jadi, untuk mencari area of the parallelogram adalah base kali height. Jadi, jawabannya adalah 20 cm square guys ya. Jadi, ini adalah jawaban untuk yang nomor 6. Ini saya ajarkan cara yang paling mudahnya ya, paling mudah. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 7. Di sini ditanyakan area dan perimeter kite. Kalau area ya jelas mudah, tinggal setengah kali diagonal kali diagonal. Very simple. Dan sebetulnya ini ternyata kalau 672, kalian kan ini tipe soalnya multiple choice. Nah, kalian tinggal lihat 672 cm square kan jawaban yang ini. Jadi udah pasti kalau kamu nggak keburu waktu, udah tembak aja jawaban yang ini gitu loh. Perimeternya pasti 108.
Nah, nggak mungkin kan yang lain nggak ada yang ini, yang answer-nya pas, ya. Lalu bagaimana untuk perimeter? Sebenarnya untuk perimeter kita harus mencari diagonal 2 kali. Kenapa? Karena bagian yang sebelah atas ini sama dengan ini ya, tapi yang sebelah kanannya beda panjangnya. Nah, kita harus mencari Pythagoras itu sampai 2 kali. Ya, pelan-pelan aja. Kita lihat dari yang segitiga ABO. Untuk mencari panjang AB-nya pakai Pythagoras nanti didapat panjangnya adalah 20 ya guys ya. Ini saya bantu tulis. Jadi part yang ini 20, ini juga 20. Untuk yang BC, kita lihat dari segitiga BCO. Panjang BC di sini saya dapetin 34. Jadi yang bawah juga 34. So, the perimeter itu tinggal ditambahin aja. 20 tambah 34 tambah 20 tambah 34. Resultnya adalah 108 ya, sesuai tadi yang saya bilang ya. Jadi itu intinya. Kamu bisa lihat kalau multiple choice, tinggal lihat yang mana jawabannya ya dari jawaban kamu. Nah, mudah-mudahan tips itu bisa membantu kalian ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Next number is number 8. The ratio, nah lagi-lagi the ratio ya, of the area of two kites is given by kite A over kite B itu 1:4 ya. Jadi, if the two kites have diagonal of the same length, the ratio of the second diagonal, oh oke. Jadi maksudnya seperti ini, kite itu first diagonalnya itu sama guys. Jadi kamu boleh menulis seperti ini formulanya ya. Perbandingan area kite A banding area kite B 1:4. Kalau area itu kan dipecah rumusnya. Setengah kali diagonal kali diagonal. Nah, setengahnya kan di-cancel out. You can cancel out this and you can try to cancel out this part karena sama ya, same length, tapi yang second diagonalnya beda. Jadi perbandingan second diagonalnya itu juga 1:4 guys ya. Sama seperti ini guys ya. Oke guys, terus semangat lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 9. A piece of material in the shape of a rhombus has diagonal length of 24 cm and 32 cm. If the edge of fabric is to be decorated with Swarovski crystal 4 cm apart, the number of crystal needed is, nah ini berarti rhombus kita harus cari yang namanya keliling. Karena di pinggirannya itu kayak mau ditempelin kristal-kristal. Iya, kalau asli ini mahal banget. Jaraknya berapa? Setiap 4 cm kayak begini, guys. Nah, kayak gitu ya. Hopefully kamu bisa ngebayangin di pinggir-pinggirnya aja ya, bukan di tengah-tengahnya ya. Nah, karena edges. Berarti kamu harus cari nilai side-nya dulu. Kita menggunakan Pythagoras, saya dapetin nilai side-nya ada 20. Perimeternya adalah berapa nih guys? 4 kali 20 adalah 80 ya. Nah, itu berarti bahwa untuk mendapatkan number of kristalnya, kan itu setiap 4 cm ditaruh. Nah, berarti 80 tinggal bagi 4. Jawabannya adalah 20 ya. Jawaban yang paling tepat di sini, 20 cm guys. Oke guys, kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 10. Pay attention to the picture below. If BD is, nah BD ini mana nih? BD kan 12, ini saya udah tulis ya 66 ya, karena ini bentuknya kite. The area of the kite ABCD 288 cm square. Dan the area of the shaded region, nah AO kan 18, shaded region ya, ini bentuknya kan semacam rectangle ya. Berarti apa yang kita coba bisa lakukan? Area of the kite. Kita bisa cari nilai OC sebenarnya. Nah, area ABCD, area kite itu setengah kali AC kali BD. Kita cari dulu nilai AC-nya. Ya, dengan formula ini AC kita dapetin panjangnya adalah ternyata 48. Therefore, the OC is equals to 30 karena ini udah 18 ya. Kan 18, ini 30. Oke ya. Bagaimana untuk mencari area shaded-nya? How to find the shaded area? To find the shaded area, we just multiply the OC, which is the length, and the OD 6 cm. Jadi jawabannya adalah 30 kali 6. Jawabannya 180 cm square. Oke guys, kita udah bahas sampai dari nomor 1 sampai nomor 10 ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal esai di nomor 11. Nah, untuk nomor 11, sorry, pertama-tama ini ada ralat guys ya. Itu bukan trapesium tapi paralelogram, ABCD. Ya, kalian bisa ralat dulu. Nah, AE ini adalah 4 cm, BE itu 3 cm, NBE banding EC itu 1:2. Kalian bisa perhatikan. Ingat ya, kalau ratio ini pakai X. Ya, saya kasih lihat. Misalkan kalau BE, ini kan BE nih ya, maksudnya. Ini BE equals to 1X. Terus EC itu adalah 2X. If the X equals to 3 cm, therefore 2X equals to 6 cm. Maksudnya seperti itu. Jadi mencari area ABCD itu tinggal base kali height. Base-nya itu 9, height-nya 4 ya, 36 cm square. Simple ya.
Nah, sekarang kita lihat yang sebelah kanan yang kite. Dia bilang GJ itu kan 3. GH itu 5. Nah, berarti pakai Pythagoras nanti kalian akan dapetin JH itu adalah 4, guys ya. Please use Pythagoras first to find JH. Kalau JH-nya itu 4, berarti FJ itu juga 4. Nah, dia bilang FH banding GI ya. Lihat perbandingannya ini. FH banding GI itu adalah 2:3. Kamu boleh tulis seperti ini kalau ratio. Jadi 2X, ini X, ini X. Seperti ini. Ya. 2X itu kan 8 cm ya. Jadi X itu mewakili represents 4 cm. Therefore, 3X equals to 12 cm. Ya, G itu adalah 12 cm, guys. Nah, berarti areanya adalah setengah kali diagonal kali diagonal. 48 cm square. Kalau ditanya difference ya, itu kamu kurangin. Jadi 48 kurang 36. Hasilnya adalah 12 cm square, guys ya. Oke guys, tetap semangat. Kita akan lanjut ke pembahasan di soal berikutnya, soal nomor 12. Tracy is a track runner and she is going to spend her holiday at her grandparents' hometown. At the town, there are 2 tracks she could choose to practice on. Ya, Tracy needs to choose the longest possible track to build her endurance. Jadi dia harus cari yang mana tracknya yang paling besar perimeternya. Calculate the difference between 2 available tracks and help Tracy choose the best track for her to train on. Nah, kita lihat guys, yang track pertama bentuknya trapesium. Dia bilang AD banding BC 2:5 ya. Itu sudah saya kasih tulis 2X banding 5X. Nah, height-nya itu 40 meter seperti itu. Nah, ini track one ada dia kasih tahu, ini square meters maksudnya itu luasnya. This is the area ya guys ya. Ini juga area ya. Data ini data area. Jadi untuk yang sebelah kiri ya kita cari terlebih dahulu adalah X-nya. Caranya areanya kan 420 sama dengan 2X tambah 5X kali 40 bagi 2. Ya, kalian cancel out nanti dihitung dapat nilai X-nya adalah 3. Untuk cari AD berarti 2 kali X ya, 6. Ya, sorry ini bukan senti, ini meter sih guys, ini salah unit. Ya, yang bawah itu 15 meter seperti itu. Not to scale ya. Nah, ini untuk yang bagian kiri udah. Tapi kita mesti cari nilai apa nih guys? Nilai IC ya. Karena kita mau cari nilai DC-nya nih. Ini nggak tahu. Kita harus pakai Pythagoras ya seperti ini. Berarti ini kan 40. Ini kan 2X. Berarti ini kan 3X. Nah, 3 kali berapa tuh? 9 ya berarti ya kayak begini. Nah, berarti di sini saya dapetin hasilnya untuk 41 ya. This is the Pythagoras methodnya ya. Penjelasannya. Jadi, untuk mencari perimeter yang trapesium, yang sebelah kiri tracknya, itu tinggal kamu tambahin aja yang ini. Ya. Jadi, resultnya di sini saya mendapatkan hasilnya itu sekitar berapa, guys? 102 meter, guys. Ya. Jadi, ini jawaban untuk 12 yang trapesium. Kita mesti ngebandingin perimeternya dengan yang kanan. Dia bilang bahwa perimeternya itu areanya 336 EG itu 48. Berarti caranya ya kita cari FH-nya, diagonal FH-nya saya dapetin adalah 14 meter guys. Kalau 14 meter berarti ini 7, ini 7, ini 24, ini 24. Using Pythagoras ya, seperti ini nanti didapat nilai ininya adalah 25. 25 nanti untuk mencari perimeternya kamu kali 4 ya, jadi 100 meter. Berarti kan ini untuk to build her endurance berarti yang paling longest track-nya. Berarti kamu harus pilih yang longest track which is trapesium karena dia datanya 102 meter untuk perimeternya ya. Jadi untuk nomor 12 kita harus pilih untuk si Tracy yang longest track yaitu trapesium ya. Oke guys, kita akan lanjut ke soal berikutnya dan sepertinya ini soal terakhir ya. The picture below shows a block of land sold ya at 2 juta per meter square. If Madame Brand is interested to buy this piece of land untuk bisnisnya dia, berapa duit yang harus dipersiapkan? Jadi kita harus hitung bukan perimeter tapi total area, guys ya. Kalau kamu jual beli tanah itu harganya itu ditentukan berdasarkan per meter luasnya, bukan kelilingnya, gitu ya. Nah, kita bagi ya guys ya. Untuk area pertama ya, ini oh, sorry. Saya hitung AC-nya dulu menggunakan Pythagoras. AC itu yang ini guys ya. Ini kan 24, ini 10, yang ini AC ya. AC-nya ini yang ini. Nah, hasilnya 26 AC-nya. Untuk area 1 yaitu kan segitiga, tinggal setengah kali alas kali tinggi, which is 120 meter square.
Bagaimana untuk mencari luas yang area kedua? Ini kita menggunakan, apa nih, guys, ini pakai Pythagoras terlebih dahulu buat cari AF ya, AF-nya itu dapat adalah 12, guys, ya. Berarti area kedua itu setengah kali 12 kali 16, hasilnya adalah 96 meter square. Kalau di sininya tadi 26, ini 12, berarti FC itu 14, guys, ya. FC-nya itu adalah 14 meter, karena tadi totalnya di sini kan 26, dapat dari si AC ini. Nah, berarti area yang ketiga itu 14 kali 16, hasilnya adalah 224. Total areanya kamu tinggal tambahin dulu, hasilnya 440 meter square, dan kamu kalikan dengan 2 juta, hasilnya adalah 880 juta rupiah untuk harga tanahnya saja, guys. Oke, guys, jadi this is our last questions. Bagaimana so far? Jika kalian masih ada yang bingung dan hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di WA atau di kolom komentar, guys. Kita akan ketemu di next video untuk membahas soal yang lain dan good luck buat kalian, guys, ya.